warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Jadilah Orang yang Berbahagia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Para sesepuh mukaramun, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini kita ngajinya kitab yang lain ya. Jadi mungkin wis bosan ngaji Riyadhus Shalihin ya. Iya. Tetapi walaupun demikian, jadi bukunya ini dadak motokopi. Nanti berapa yang pesan ini nanti sama Kang Ubed aja ngubunginya ya. Mendaftar, dicatat semuanya, jangan sampai kita mencetak banyak lalu akhirnya tidak terjual. Jadi kira-kira dipas saja lah, kalau lebih 1-2 eksemplar mah nggak apa-apa, jangan sampai lebihnya sampai banyak. Harganya berapa? Harganya nanti dihitung nanti, jadi mah DP aja dulu ya gitu, nanti berapa lembar semuanya belum kita hitung. Cuman fotokopi ini selembar tuh harganya 200 rupiah ya satu ya sekarang nih. Berapa sekarang? Ya 200 rupiah gitu. Jadi kalau 400 lembar berarti berapa? 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 80.000 gitu. Ya untuk DP mah kasih aja 50 dulu dah gitu ya. Nanti langsung hubungi dengan Kang Ghazali, nanti beliau mesen, ada sama saudara Munir di Laksan biasa. Mari kita mulai saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kun sa'idan, berbahagialah, silakan berbahagia. Saya ingin mengajak bapak-bapak untuk fokus hidup ini, tujuannya yang jelas, targetnya apa, jangan sampai salah paham. Karena sampai saat ini banyak orang yang berusaha, kerja keras, pontang-panting, banting tulang, peras keringat siang dan malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya. Menghimpun harta, materi, kekayaan, berlimpah ruah, mobil bagus, rumah bagus, istri bagus, semuanya, tapi sayang tidak ada waktu untuk menikmati hartanya itu. Sangat banyak sekali. Di sekitar saya di Kertasmaya banyak orang yang sawahnya 80 hektar tapi kakinya nggak pernah pakai sepatu, lidahnya nggak pernah makan sate, dan anak-anaknya nggak ada yang sekolah. Kenapa? Memang tujuan awalnya mencari materi, kan begitu. Nah sekarang kita nanya dulu, bapak-bapak ini mencari materi atau mencari kebahagiaan? Ya, materi itu hanya fasilitas, sekedar mengawal kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi ternyata tanpa materi pun orang bisa bahagia kok. Betul. Dan banyak orang punya materi tapi tidak bahagia. Jadi materi dan bahagia tidak ada kaitannya kok. Iya.
Ya kalau seandainya kaya juga, bahagia juga, ya hebat, nggak ada masalah itu. Jadi Qutb Saidan ini berbahagialah, jadilah orang yang berbahagia. Al-iman wal amalu, iman dan amal as-saleh, dan amal yang saleh, huma sirru hayatika thayyibah, itulah dua, iman dan amal saleh itu rahasia kehidupanmu yang bahagia, kehidupanmu yang nyaman. Rahasianya yaitu iman dan al-amal as-saleh. Saya uraikan kenapa perlu iman. Iman ini ideologi, keyakinan, kepercayaan, platform atau visi dan misi. Perlu, karena orang tanpa adanya visi dan misi, tidak adanya target, tidak ada platform, tidak ada cita-cita, tidak ada harapan, ya mau kemana? Kata bahasa Jawanya kayak pedet kegawaning garu. Pedet itu anak katak yang kecil, dia ikut muter-muter ke sawah mengikuti jalannya bajak. Kemana dia nggak tahu. Nah makanya silakanlah kalau orang hidup nggak punya tujuan yang jelas. Kita orang Islam ya seharusnya ya mengerti bahwa keimanan itu perlu karena kita ada tujuan. Tanpa tujuan hidup kita akan menjadi gelisah dan bingung. Silakan Anda berjalan tanpa tujuan, apa yang terjadi? Mudah tergoda, mungkin ngelamun di tengah jalan, ketabrak mobil, ditanya mau kemana, enggak tahu, akan kemana, enggak tahu, sedang apa, enggak tahu. Apa yang terjadi? Hanya buang-buang waktu. Dan semuanya dalam keadaan kegelisahan. Itu satu iman. Kemudian al-amal saleh, amal yang saleh. Ini menjadi persoalan amal saleh di negeri kita ini, karena persoalannya sudah terbentuk definisi dalam pikiran kita masing-masing bahwa saleh itu ya ujung-ujungnya sembahyang, puasa dan wiridan, ya gitu. Kemudian berzikir. Ya, jadi ketika seseorang itu jujur, tidak korupsi, ya, pekerjaannya disiplin, hasil kerjanya bagus, dia seorang profesional, seorang high skill, masyarakat tidak melihatnya itu orang yang soleh. Tetapi kalau pakai jubah, pakai sorban, ngewer-ngewer tasbih, sambil tangannya komat kamit, itu waduh orang soleh. Begitu nggak kira-kira? Ya kenapa? Ya karena tidak pernah didefinisikan, hanya diangan-angankan sendiri, diimajinakan sendiri, didefinisikan sendiri, dipersepsikan sendiri. Ini celakanya, ini ada orang datang ke rumah saya menangis gitu. Karena dia kecewa, tidak pengen mendapatkan anak yang soleh tapi tidak tercapai. Mungkin malam harinya mendengarkan ceramah seorang mubalik, ya pasti hadisnya yaitu apal semua ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Dia katakan bahwa saya sampai anak saya itu kepengen biar jadi anak yang soleh tuh. Saya pesantrenkan gak betah, akhirnya sekolahnya sekolah umum. Jadi nggak ada yang bisa ngaji lah gitu. Lalu saya tanya, ibu anak-anaknya sekarang sudah sebelum? Ya sudah sih semuanya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi ekonom.
saya melongo aja. Jadi selama ini dalam pikiran kita anak yang soleh itu yang jadi kiai, begitu maksudnya. Nah ini yang jadi persoalan. Ini jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonom aja, kurang seberapa lagi. Artinya langkah sing jadi ustaz gak kadang kah? Ya, betul nggak begitu? Sampai ilmu yuntafau bihi, yaitu ya yang bisa ngaji, yang bisa merujuk Al-Quran, orang yang menemukan listrik yang bisa merubah kehidupan kita, ya bukan soleh itu mah, bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi kan saya mengerti. Sampai jadi kalau saya katakan bahwa kegaduhan, pertengkaran, perkelahian, saling caci maki di negeri kita ini, ujung-ujungnya kesimpulan saya, jangan-jangan kedua-duanya sama-sama tidak paham. Barangkali begitu. Kira-kira salah nggak dugaan saya begitu itu? Ya sama-sama nggak pahamnya. So, kalau orang paham biasanya nggak mungkin bertengkar tuh. Nah, itu. Jadi artinya amal yang soleh itu apa? Lalu kata-kata soleh saja maksudnya apa? Enggak jelas. Jadi dikiranya kalau sesuatu yang soleh itu sesuatu yang apa? Coba kira-kira amal soleh itu seperti apa ya? Baik kita buruk soleh nih? Belum tentu. Nah, apa amal soleh itu pasti disukai Allah? Belum tentu. Setiap saat saya berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah kokohkan jiwaku supaya saya punya jiwa yang kokoh. Untuk apa? An ashkura ni'mataka, supaya aku bisa mensyukuri nikmatmu allati an'amta alayya, yang telah kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan juga supaya saya diberi kekuatan hati bisa beramal yang saleh, tardahu, yang engkau senangi. Kalau sholat itu tidak engkau senangi, nggak usah lah. Yang penting saya mah yang disenangi Allah kok. Jadi ada nggak amal sholat yang tidak disenangi? Ada. Bagi-bagi duit sholat nggak? Ujung-ujungnya pengen jadi kuuk barangnya mah. Betul. Jadi ya saya kira ke depan bangsa kita harus cerdas lah. Ya harus cerdas. Kemudian apakah sholat itu baik? Tidak juga. Tergantung persepsi orang. Nah, saya ingin menyampaikan dalam surat Yusuf itu, Yusuf ini sangat disayang oleh bapaknya. Siapa namanya bapaknya itu? Yakub. Yang ditimang-timang dia aja tiap hari. Anaknya yang lain yang 11 nggak pernah diperhatikan, sehingga mereka sakit hati. Kok jompleng banget sih kasih sayangnya, kita juga sama-sama anaknya, kok nggak pernah diperhatikan. Apa saja punya makanan buat Yusuf, punya ini buat Yusuf. Nah kita gimana? Nah itu. Dan Yusuf sendiri juga diceritakan dalam Al-Quran pernah mimpi. Isi mimpinya itu, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Ayat ini juga saya ijazahkan buat ngemat. Enggak, dibaca 100.000 setiap malam. Lalu Yusuf bertanya kepada bapaknya Nabi Yakub, ceritakan kata Nabi Yakub, la taqsus ru'yaka la ikhwatika fayakidu laka
kaida. Diam, jangan kau ceritakan. Itu lambang bahwa 11 bintang itu saudara-saudaranya, bulan dan matahari itu ibu dan bapaknya, semuanya akan tunduk kepada Yusuf. Artinya Yusuf akan memimpin keluarga nantinya. Gitu. Wala taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidulaka kaida. Mimpi itu tidak diceritakan, tetap rahasia, tetapi kemarahan saudaranya itu sudah tidak berbendung lagi. Lalu akhirnya mereka melakukan konspirasi, dibicarakan bersama apa yang harus kita lakukan supaya bapak kita adil. Iya, inna abi lafi dhalalim mubin, bapak kita nggak benar, ya pilih kasih dan sebagainya. Dalam konspirasinya telah disepakati 2 opsi. Satu, ya dibunuh Yusuf nih, atau dibuang saja. Ternyata kesepakatan 11 saudara itu ada yang tidak tega hati untuk membunuh, jadi sebaiknya dibuang saja. Itu diceritakan dalam Al-Quran, uqtulu Yusufa awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Dibunuh saja, awit serahu ardan, atau dibuang saja di tanah sana ke negeri yang lain. Yakhlu lakum wajhu abikum, nanti bapakmu tidak akan dapat lagi melihat Yusuf. Wa nakunu min ba'dihi, dan setelah itu qauman salihin, kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kalau Yusuf nggak ada, baru kita soleh. Jadi setelah mereka buang Yusuf di sumur itu, di padang pasir, lalu ditemu oleh saudagar, dibawa ke Mesir, akhirnya dipelihara oleh siapa? Oleh siapa yang melihara dia? Zulaikha, yang lalu kemudian jatuh cinta itu. Yang jadi pertanyaan, betulkah saudara-saudara Nabi Yusuf itu menjadi orang yang soleh setelah Yusuf dibuang? Iya, soleh menurut mereka, yaitu nyaman, artinya enak. Jadi kasih sayang Bapak akan tertumpah kepada kita semuanya. Oke, kita masih mengerti semua itu. Jadi iman dan amal saleh tentunya yang diridhai. Itulah rahasia kebahagiaan kita. Itu fi hirsin alaihima, ya, harus kita pertahankan iman dan amal saleh. Utlub al-ilma wal ma'rifah. Dukunglah hidup kita ini banyak mencari ilmu dan ma'rifat, ilmu dan pengetahuan. Al-ilmu dan ma'rifat berbeda. Ilmu artinya ya dari mulai keterampilan, bisa giling kopi, bisa bikin aqua, bisa bikin listrik, bisa bikin bangunan, ya itu ilmu. Antropologi, biologi, anatomi, kosmologi, pokoknya yang gigian begitulah itu namanya. Dan ma'rifah itu adalah pengetahuan, artinya wawasan. Apakah itu kita selalu mengakses berita, baca koran satu hari 12. Saya dulu baca koran sehari 12 koran, sekarang mah hanya 4 korannya tuh. Paling Pikiran Rakyat, Tempo, ya, Kompas, kemudian apalagi Radar Cirebon gitu. Setiap hari. Jadi apa yang terjadi kita tahu, itu ma'rifat. Ilmu dan pengetahuan. Tidak bisa tidak, ya, orang harus berilmu dan berpengetahuan. Kenapa? Kalau nggak ada ilmunya, cari makannya gimana? Orang-orang yang kelaparan tuh, yang nggak bisa makan,
yang pada mati kelaparan itu ya salah satu ya karena nggak bisa apa-apa. Bikin kusen nggak bisa, bikin kursi nggak bisa, bikin topi nggak bisa, jahit baju nggak bisa, masang elektrik nggak bisa, bikin sate nggak bisa, nol. Tuh. Dan tidak punya pengetahuan apa-apa, nggak kenal. Ya, termasuk banyak punten ini kan saya di mana, yang saya ini kan dosen, banyak yang sarjana, ya mungkinlah kalau jurusannya jurusan psikologi, jurusan anatomi mungkin, ini jurusan hukum internasional, ya kan, hukum yang hubungannya internasional. Ditanya negara-negara mana saja yang berpantai Laut Tengah, nggak tahu. Pengetahuan nggak? Iya. Ibu kotanya Manila, yang nggak, bukan Manila, ibu kotanya apa namanya Filipina, nggak tahu Manila. Paham nggak? Ini kan pengetahuan umum. Perlu nggak? Orang kalau tidak punya pengetahuan umum, on namanya, pelongo kayak celeng bodol kah? Iya. Ya itulah. Jadi ya sampai di tingkat kabupaten saja, Cirebon ini ada berapa kecamatannya? Ya iya kan, berapa desa? Ada teman saya orang Kertasmaya, ditanya berumut sih, embu jadi priben, nggak tahu berumut sih mah. Ya Allah ya Rabbi. Ya pengetahuan tuh, kalau pengetahuan umum tuh, kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Nggak usah mikir, nggak bisa dipikir umum mah. Ya, nggak dipikir dulu. Duh, kamu tahu nggak? Enggak, ya udah nggak usah mikir, nggak tahu. Bukan matematika ini mah, ya gimana lagi? Ini perlu. Sebagaimanapun juga, saya juga akan merasakan dan semua orang merasakan dalam berkomunikasi, bergaul, ngobrol tiap hari saja. Kalau teman bicara kita memang tidak punya pengetahuan umum, pelangga-pelongo, berkira ngobrol lagi. Percaya enggak? Iya, enggak sedap ngobrolnya itu. Ya. Kalau ilmu enggak tahu lah, bisa saja orang sih tidak berilmu, tidak punya spesialisasi matematika enggak, fisika enggak, segala macam enggak, tapi dia pengetahuannya luas, banyak gaul, kan enak ngobrolnya. Lah iya. Ya bagaimanapun juga kalau orang tidak gaul gimana? Memangnya dengan menyendiri tidak punya teman, lah rezekinya dari mana? Duit itu dari kantong ke kantong kok, dari tangan orang ke tangan orang, enggak turun dari langit enggak. Sok nanya ke hutan sana, ada duit nggak di hutan? Pertanyaan orang BRI-nya di kantor apa di hutan duitnya? Iya, yang paling banyak di pasar. Di pasar, ya di tokoan, di kota-kota besar, di tempat-tempat pemerintahan itu duit dulu. Nah, kalau rezeki itu dari kantong orang juga, ya berarti kita harus banyak pengalaman, banyak gaul, banyak teman. Karena bagaimanapun kalau kamu tidak punya teman, buka warung, yang mau beli siapa? Gimana? Orang banyak temannya nyolong kuwu jadi. Bekas Langka Batura sih milih siapa kon? Ternyata nyalon kuwu, dapat suaranya 3 biji. Dirinya sendiri, istrinya dan anaknya. Ya kan yang punya teman. Ini perlu dua-duanya. Harus kita setiap hari kita belajar dan belajar. Walaika bil qiraah. Harus banyak baca. Baca dan baca dan baca dan baca. Membaca itu artinya bukan deres. Ini saya memperhatikan banyak sekali teman-teman kita, dia baca rajin, tapi yang dibaca sapina maning, takrib maning.
bolak-balik sampai pimpi itu likur sepriget. Betul nggak? Saya bicara nih realita nggak? Ya bagaimana pinternya? Sapina takrib, mana? Ya, kitab-kitab yang sudah jadul tuh. Tahu jadul? Zaman dulu. Lemon mobil kan. Kalau mobil tuh setirnya di tengah. Klaksonnya dipencet tetot gitu kan gitu. Iya. Jadi artinya ya untuk anak-anak kita ke depan ya udah nggak masuk. Iya. Jadi bacaan-bacaan juga kita harus berpikir anak-anak itu ya tidak mungkin dikasih bacaan kita zaman dahulu, apalagi kitab-kitab yang sudah 1000 tahun yang lalu. Anak-anak kita aja yang sekarang tempatan SMA kasih surat kabar tahun 1912 kasih sok baca, paham nggak? Paham nggak anak-anak kita? Di tahun 1912 orang zaman Belanda kasihkan sama anak-anak kita tambatan SMA sudah baca, paham nggak kira-kira? Ya nggak paham. Sedangkan kitab-kitab kita ini sudah 1000 tahun lalu, 1200 tahun yang lalu. Yang orang Arabnya sendiri juga bacanya sudah susah. Itu. Nah itu kalau kitab-kitab referensi lama itu perlu spesialisasi memang. Para ahli linguistik, ya kan gitu, kajian-kajian linguistik, sosiolinguistik, antrolinguistik itu memang spesialisasi. Makanya itu. Jadi baca. Saya ingatkan lagi, apa yang dibaca? Jangan membaca apa kitab-kitab dari golonganmu saja. Jangan kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orangmu saja. Coba baca yang ditulis oleh orang lain biar wawasan kita luas, supaya kita punya jendela menengok peradaban yang lain. Segimana? Saya mau nanya, ada nggak yang baca Injil di sini? Injil Markus, Injil Barnaba, pernah baca? Ya baca dong, sih. Jadi jangan enak aja kafir gimana lagi? Coba baca mereka, ya kan, biar tahu. Nah itu maksud saya seperti kira itu baca semuanya. Tulisan orientalis. Syukur-syukur kalau kalian bisa berbahasa asing, bisa bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggris, lebih mapan lagi. Ya sampai sekarang juga saya tetap beranggapan bahwa kalau seseorang tidak bisa menguasai bahasa asing, ya intelektualitasnya masih dipertanyakan dong. Tahu sebabnya apa? Kalau tidak menguasai bahasa asing, entah Arab, Inggris, Perancis, hanya bahasa Indonesia saja, ya masih diragukan intelektualitasnya. Apa sebabnya? Karena tidak punya jendela untuk menengok peradaban lain. Paling mungkin seperti katak dalam tempurung itu cupat. Itu kira-kira begitu. Jadi alaika bil qiraah, baca koran, Kompas dibaca. Iya. Apalagi ya baca. Ya. Nih banyak dosen yang hadir ini. Sekolah di UI. Jurusan sosial politik 5 tahun selesai S1 dengan ada teman kita setiap hari baca koran, nggak usah banyak lah, nggak usah 10, 1 saja baca Kompas dari kulit ke kulit, dibaca semua dari awal sampai akhir, berita politik, ekonomi, sosial, budaya, perbankan, kesenian, segala macam kan gitu tiap hari. 5 tahun baca koran Kompas 5 tahun dengan yang kuliah di UI hanya menghafalkan pelajaran, saya lebih berani mempertaruhkan anak yang baca koran Kompas 5 tahun pengetahuannya. Betul nggak? Ya iya, tidak mau kosong. Kalau pengen pinter jangan pernah baca gimana? Ya aneh. Iya. Itu membangun kepribadian. Bagaimanapun juga ya saya juga
Saya juga sering istri saya pernah bilang, Buya ini sebetulnya orangnya keras sebetulnya. Sebetulnya hakikatnya satu, Buya ini keras. Kelihatan lembut tuh karena dipoles dengan keilmuan aja barangnya. Wongnya nakes kok bilang. Ya artinya itu salah satu sisi, artinya bahwa ilmu pengetahuan itu bisa membangun personalitas kita dong. Betul nggak? Iya. Dan harganya juga mahal. Orang berilmu, kondangan saja akan diperlakukan lain kok dengan yang lain. Betul nggak? Ya iya. Nah kalau kamunya goblok pengen dimuliakan sih gimana? Iya. Allah saja memuliakan kok, yarfa'illahu ladzina amanu walladzina utul ilma. Jadi iman dan ilmu itulah makanya al-iman wal amal saleh. Al-ilmu dan al-ma'rifah itu satu paket. Fa innaha tuzhibul hamma. Karena dengan banyak baca, banyak berlatih, banyak bergaul dan sebagainya, dengan kita tekun mempelajari sesuatu, itu tuzhibul hamma, akan menghilangkan kegelisahan dalam diri kita kok. Iya, kegelisahan, ya gelisah, kegalauan hati, kebimbangan, keraguan, ya sumpah kan gitu tuh hilang kok. Iya, jangan minum pil ya.